Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan saya Yohana. Video saya kali ini untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah rancangan percobaan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan petak terbagi atau RPB kelompok menggunakan aplikasi Minitab. Apa yang dimaksud dengan rancangan petak terbagi kelompok? Rancangan petak terbagi kelompok merupakan rancangan yang digunakan apabila percobaan faktorial atau penelitiannya menggunakan lebih dari 2 faktor yang ditujukan untuk mendeteksi salah satu pengaruh utama dan interaksi atau tunggal dengan derajat kepentingan atau derajat kemudahan perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan faktor lainnya. Rancangan petak terbagi umumnya digunakan untuk percobaan awal bagi yang lebih penting dan percobaan lanjutan bagi yang kurang penting, sehingga biasanya faktor penelitian awal selalu mempunyai perlakuan kontrol, yaitu tanpa perlakuan. Namun, untuk faktor penelitian lanjutan atau yang kurang penting tanpa kontrol lagi. Di dalam rancangan petak terbagi, ada 2 faktor yang disebut perlakuan petak utama atau main treatment atau juga main plot factor, dan perlakuan anak petak atau sub treatment atau juga sub plot factor. Perbedaan kedua faktor tersebut ialah perlakuan petak utama adalah faktor yang dicoba dengan ketelitian yang lebih rendah, sedangkan perlakuan anak petak adalah faktor yang dicoba dengan ketelitian yang lebih tinggi. Apa perbedaan prinsip rancangan petak terbagi dengan rancangan acak kelompok faktorial? Rancangan petak terbagi merupakan rancangan yang ditujukan untuk mendeteksi salah satu pengaruh utama dan interaksi atau tunggal dengan derajat kepentingan atau derajat kemudahan penerapan perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor lainnya. Sedangkan rancangan acak kelompok faktorial merupakan rancangan yang digunakan untuk mendeteksi semua pengaruh utama dan interaksi atau tunggal dengan derajat kepentingan atau derajat kemudahan penerapan perlakuan yang sama. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari prosedur pengacakannya, di mana pada rancangan petak terbagi, setiap kelompok dibagi menjadi sebanyak petak utama, lalu menempatkan perlakuan petak utama secara acak. Setelah itu, membagi setiap areal petak utama menjadi masing-masing sebanyak anak petak, lalu perlakuan anak petaknya ditempatkan secara acak. Sedangkan pada rancangan acak kelompok faktorial, setiap kelompok areal langsung dibagi menjadi sebanyak kombinasi perlakuan, lalu semua kombinasi perlakuan ditempatkan secara acak. Jadi, pengacakan kombinasi perlakuan pada rancangan petak terbagi dilakukan 2 tahap, sedangkan pengacakan kombinasi perlakuan pada rancangan acak kelompok faktorial dilakukan sekaligus. Untuk lebih mudah dan cepat dalam perhitungan dari data yang kita dapat dari hasil penelitian kita dapat menggunakan aplikasi Minitab, dan saya akan memberikan tutorial rancangan petak terbagi menggunakan aplikasi Minitab. Data yang saya gunakan ini ialah terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pupuk yang terbagi menjadi 6 taraf, yaitu kontrol, pupuk fosfat dan kalium, pupuk nitrogen dan fosfat, pupuk nitrogen dan kalium, dan pupuk NPK. Dan faktor genotip yang terbagi menjadi 2 taraf, yaitu genotip dari varietas padi IR64 dan genotip dari varietas padi S969. Objek yang akan diamati yaitu hasil dari padi itu sendiri. Pada penelitian ini, perlakuan pupuk sebagai petak utamanya dan perlakuan genotipnya sebagai anak petak. Data tersebut saya buat vertikal supaya bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Minitab. Pertama-tama kita buka aplikasi Minitab yang sudah kita download dan install di laptop kita. Setelah itu, data yang telah kita siapkan kita copy semuanya
Pertama kita blok terlebih dahulu, blok semuanya. Tekan Ctrl J. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Minitab dan kita pastekan di kolom C1 dengan menggunakan Ctrl F. Seperti ini tampilannya. Klik menu Start, klik ANOVA, klik General Linear Model, terus klik Fit General Linear Model. Pada respon kita masukkan hasil dan kita klik Select, dan pada faktornya kita masukkan pupuk, genotip dan kelompoknya. Kita select kembali. Ini kemudian kita klik model. Pada term in the model adalah hasil yang akan ditampilkan pada tabel ANOVA. Kita add, kita tambahkan interaksi pupuk dan genotip, klik add, kemudian interaksi pupuk dan kelompok, kita klik add, selanjutnya klik OK, selanjutnya kita klik grafik, kita mencari 4-in-1 klik, maksudnya klik 4-in-1. Selanjutnya kita klik OK, kemudian kita klik storage, klik residual dan standar residual, selanjutnya klik OK, kembali di General Linear Model. Kita tunggu sebentar untuk mendapatkan outputnya. Dan ini kita sudah mendapatkan outputnya. Terdapat metode, faktor, dan juga ada faktor informasi, bisa dilihat di sini, dan juga ada tabel analisis variance atau tabel ANOVA-nya. Bisa kita lihat di p-value ini bahwa pupuk, kelompok, dan interaksi pupuk dan genotip, dan juga interaksi pupuk dan kelompok sangat mempengaruhi hasil karena kurang dari taraf nyata yang sebesar 0,005%. Sedangkan untuk genotipnya tidak berpengaruh nyata karena lebih dari taraf nyatanya. Dan juga ada modal sumerinya yang sangat tinggi sehingga berpengaruh nyata, dan juga nilai koefisiennya bisa kita lihat di sini nilainya. Ini kita juga mendapatkan regression equation yang kita lihat di sini, dapat nilai atau hasilnya, dan juga ada tabel ini. Kita juga mendapatkan grafiknya, dimana pada grafik pertama nilai berdistribusi normal karena nilainya mengikuti garis lurus, dan pada grafik yang kedua nilainya juga berdistribusi normal karena menyebar secara merata, dan pada histogram bisa kita lihat dia mengikuti arah bel sehingga nilai juga berdistribusi normal. Dan pada grafik yang keempat juga menunjukkan bahwa nilai berdistribusi normal. Inilah hasil dari grafiknya. Sekian dari video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan dukung channel YouTube saya. God bless you and thank you.